Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal kurab wa tuzilu bihal durar wa tuhawwinu bihal umur as-si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadzal yaumil mubarak naltaqi marratan ukhra fi fasl al-awwal syariah wa ma'ana fi hadzal yaum min darsi fiqhil muamalat min kitabil faraid. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, nikmat iman dan Islam, dan semoga Allah istiqomahkan kita semua di dalam jalannya Allah, terutama di dalam menuntut ilmu, sehingga Allah ridhoi dan Allah mudahkan setiap urusan dan setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa li'izalatil jahli wa ihyaiddin. Allahumma stul'ai ba syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan membahas tentang bab tashihul mas'alah. Ya, jika pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang bab aslul mas'alah, ya, yaitu adalah aslul mas'alah, ya, merupakan bilangan terkecil atau bilangan yang merupakan KPK, ya, dan dia bisa membagi bagian ahli waris secara benar dan betul, gitu ya. Nah, kemudian tetapi di sini ketika sudah dibagikan dengan aslul masalahnya, ketika sudah diaulkan, itu memang sudah terbagi, tetapi terbaginya ini tidak rata atau adanya kasrin atau adanya pecahan, ya. Maka dibutuhkan makna atau bab tashihul mas'alah. Ya, bisa difahami sampai di sini. Ya, makna tashih sendiri di sini adalah tahsilu aqalli adadin yasihhu minhu nasibu kulli mustahiqin fit tarikah min irathin aw wasiyatin aw dainin aw syarikatin min ghairi kasrin. Yang perlu garis bawahi adalah min ghairi kasrin. Makna tashih berarti artinya daripada tashih itu adalah at-tasilu aqalli adadin, mewujudkan bilangan, ya, yang paling kecil, misalkan yang bisa mentashih atau membetulkan atau membenarkan bagian-bagian yang mestinya didapatkan oleh ahli waris, ya, min ghairi kasrin. Perlu diingat, kasrin di sini artinya adalah pecahan atau tidak ada secara gampangnya tidak ada misalkan 0,3, 0,2 gitu, ya. Ya, bukan seperti, tapi angka sempurna seperti 1, 2, 3 gitu. Min ghairi kasrin, tanpa adanya pecahan. Misalkan apa sih yang harusnya ditashih biasanya? Yang biasanya ditashih contohnya seseorang meninggal dan meninggalkan misalkan 4 paman. Nah, 4 paman ini memang dia dapat bagian, misalkan 1 saudari kandung dan 4 paman. Misalkan 4 paman ini dia hanya mendapatkan 2 daripada aslul masalah yang sudah disebutkan, ya. Misalkan dapat 2 sedangkan jumlah orangnya 4, berarti kan setiap masing-masing hanya mendapatkan 0,5. Nah, di sini 0,5 itu merupakan kasrin, inkisar, merupakan pecahan yang mana tidak valid di dalam sebuah angka. Nah, maka di sini harus ditashih bagaimana nih 4 ini bisa mendapatkan misalkan semuanya 1, 1, 1, 1. Jadi jumlahnya buat untuk 4 orang. Jadi bukan 0,5 tambah 0,5 tambah 0,5 dan tambah 0,5. Ya, seperti itu. Jadi perlu ditashih. Itu ya contohnya. Kemudian kaifiyatut tashih, bagaimana cara-caranya tashih? Kita lihat dulu
kepada baina sihamil warathah, yang sudah dilakukan kemarin, bahwa ketika ada orang yang meninggal ya, setelah diurus semua daripada wasiat, bayar hutang dan segala macam, kemudian pembagian warisan, tentukan siapa saja yang berhak mendapatkan ahli warisan. Kemudian ahli waris tersebut mendapat bagian apa saja, furud muqaddarahnya atau asobahkah gitu ya, atau mahjub. Kemudian setelah itu furud muqaddarah ditentukan, kemudian mencari asal masalahnya. Setelah mencari asal masalahnya, dijumlahkan dengan fardu muqaddarah, maka menghasilkan siham ya. Nanzuru baina sihamil warasana, dari saham ini kita ini setelah dilakukan penjumlahan, kita lihat saham masing-masing ahli waris ini wa ada dulu usihim ya. Jadi sahamul wirathah itu bagian ahli waris. Kemudian ada dulu us itu apa? Ada dulu us itu adalah bilangan atau jumlah per kepala ya yang mendapatkan asobah. Biasanya misalkan 4 paman ya, 4 paman ini berarti ada dulu usnya ada berapa? Ada 4 gitu ya. Kayak misalkan 2 saudara laki-laki, maka ada dulu usnya 2. Nah di sini nandur sihamil warathah wa ada dulu sihim, terkadang tanqasimu alaiha sudah dibagikan secara pasti, wa taratan la tanqasam. Nah dan terkadang juga tidak terbagi secara pasti ya, atau secara kurang rata. Fa in taqasamat 'alaiha fal 'amal wadih wa dzalika. Nah, apabila bisa dibagi secara jelas, misalkan seorang meninggalkan 1 suami dan juga 3 anak laki-laki, maka suami mendapatkan 1/4 karena adanya anak laki-laki. Wal banun lahumul baqi asabah wa huwa thalathah wa adaduhum thalathah. Dan anak laki-laki bagiannya mendapatkan 3, dan itu pas karena misalkan tadi 1/4 dengan asobah, aslul masalahnya berapa? Berarti 4 dibagi 4 sama dengan 1, berarti suami mendapatkan 1. Kemudian sisanya berapa? Sisanya 3. Nah di sini banunnya di sini ada 3 juga, berarti pas tiap orang mendapatkan 1. Nah ini tidak perlu ditashih ya. Contohnya tadi yaitu coba di halaman 263 nomor 1, yaitu suami dan 3 orang anak. 3 orang anak mendapatkan 1 bagian masing-masingnya, yaitu menjadi jumlahnya 3, maka itu pas. Kemudian yang kedua, wa in lam tanqasim alaihi fayusamma hadza inqisar. Nah yang bisa ditasi ini adalah yang belum diterbagi secara rata, fayusamma hadza inqisar, atau masih adanya pecahan. Pecahan itu adalah sebagian sahamnya tidak terbagi secara rata kepada ahli warisnya. Wataratan yakunu ala fariqin wahid, wataratan yakunu ala aktsar. Nah ketika ada inkisar ini, maka terkadang terjadinya hanya kepada 1 kelompok saja atau lebih. Kemudian kita sekarang membahas yang pertama dulu. Kalau ada misalkan pecahan atau pembagian yang tidak rata di dalam ahli waris kepada 1 kelompok, nandur baina sihamil waratha wa 'adadu ru'usihim binadhraini. Kita melihat dengan 2 sisi ya, dengan 2 cara. Yang pertama, apabila permasalahan ini penyebutnya ini merupakan hasil daripada tabayun atau hasil daripada tawafuk ya. Masih diingat kemarin apa itu tabayun dan apa itu tawafuk ya. An-nisab al-arba, teori 4 yang bisa menghasilkan asal masalah. Yang pertama ada apa? Ada at-tamathul, kemudian yang kedua ada at-tadakhul. Nah, at-tamathul at-tadakhul ini sangat jarang sekali, bahkan tidak bisa atau tidak perlu lagi untuk ditashih. Kemudian kalau misalkan daripada at-tawafuk atau at-tabayun, at-tawafuk itu jika penyebutnya berbeda tetapi di antara keduanya atau lebih itu mempunyai angka sepakat. Seperti kemarin penyebutnya 6 dengan berapa? 6 dengan
4 ya, tapi 6 dengan 4 ini mempunyai angka sepakat, yaitu bisa dibagi 2. Nah, nanti hasilnya dikalikan silang, bisa difahami ya. Kemudian kalau atabayun itu angkanya sudah penyebutnya ini sudah jelas berbeda, dan berbedanya itu kemudian tidak bisa ditadahulkan, tidak bisa ditamatsulkan, tidak bisa ditawafukan, maka dia langsung saja dikali penyebut yang berbeda tersebut. Bisa difahami ya sampai di sini. Kemudian bagaimana cara mentashih apabila permasalahan itu merupakan permasalahan yang at-tawafuq ya. Kalau permasalahannya itu ada dulu usihim atau siham al-warasahnya itu karena at-tawafuq, maka cara mentashih atau membenarkan supaya bilangan yang inkisar, yang berpecah itu menjadi tidak pecahan lagi atau menjadi angka sempurna, yaitu caranya dengan wifqu ar-ru'us dikalikan dengan aslul mas'alah ya. Wifqu ar-ru'us tadi apa? Ar-ru'us itu jumlah per kepala daripada ahlul asobah ya, atau per kepala daripada ahlul asobah. Wifqu ar-ru'us berarti adalah angka sepakat daripada per kepala asobah dikalikan dengan aslul masalah yang belum ditashih tersebut, atau yang sudah diaulkan. Misalkan kalau masalah itu sudah diaulkan tapi ternyata masih ada, bisa saja permasalahan itu sudah dibagi kemudian diaulkan, tetapi setelah diaulkan masih ada pecahannya, maka bisa juga ditashih. Nah, kemudian kalau misalkan permasalahan tersebut karena adanya tabayun atau ada duru usihimnya ini atau sihamnya ini tabayun, maka jami'ur ru'us dikalikan dengan aslul mas'alah. Ya, kalau tawafuq wifqur ru'us dikalikan dengan aslul mas'alah, maka dihasilkan tashih. Kemudian kalau at-tabayun itu adalah jami'ur ru'us, misalkan tadi asobahnya ada 4 saudara laki-laki kandung, kemudian mendapatkannya hanya 0,5 per orang, maka perlu ditashih itu secara tabayun, maka yang dijumlahkan adalah 4 ini dikalikan dengan aslul masalah yang ada di permasalahan tersebut atau yang sudah diaulkan. Contohnya daripada at-tawafuq, tadi at-tawafuq itu untuk cara mentashihnya supaya tidak ada pecahan lagi di dalam satu permasalahan tersebut adalah dengan wifqu ar-ru'us dikalikan dengan aslul mas'alah ya, yaitu angka sepakat pada asobah dikalikan dengan aslul mas'alah, maka bisa ditashih atau bisa menghasilkan tashih. Contohnya tuwfiya wa taraka ummun wa amun arba'ah ya, jadi seorang meninggal dan meninggalkan 1 ibu dan 4 paman. 1 ibu mendapatkan berapa? 1/3 karena tidak adanya ahli waris dan sebagainya. Kemudian amun itu pada dasarnya asobah, maka amun itu mendapatkan asobah. Nah, sekarang tadi disebutkan berapa dari umun, penyebutnya adalah 1/3 di halaman nomor 244. Umun mendapatkan 1/3 ya, kemudian amun asobah. Berarti kita cari apa setelah ini? Untuk bisa dibagikan kita cari aslul masalahnya. Aslul masalahnya berapa? Aslul masalahnya dari 1/3 dengan asobah, kita lihat penyebutnya hanya ada 3, berarti aslul masalahnya 3 ya. Kemudian bagian ibu berapa? 3 dibagi 3 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1 ya, jadi 3 dibagi 3 1 dikali 1 berarti bagian dari ibu adalah 1. Sisanya dari aslul masalah tadi berapa? 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Berarti bagiannya ibu 1, bagiannya amun 2. Sedangkan ada duruusnya amun ada berapa? Ada 4, tetapi bagian dia hanya 2, berarti ada pecahan kan? Berarti setiap orang hanya mendapatkan 0,5. Nah, maka ini yang perlu ditashih. Cara mentashihnya bagaimana? Karena ini tawafuq, maka di dalam tawafuq ini caranya adalah amunnya ini 4, dicari wifqu ru'usnya. Wifqu ru'us itu adalah angka sepakatnya berapa, yaitu dari amun 4 ini bisa dibagi berapa? 4 bisa dibagi dengan 2. Maka angka sepakatnya adalah 2. Jadi 2 dikalikan dengan aslul masalah. Aslul masalahnya berapa? Aslul masalahnya adalah
3 tadi ya. Jadi 2 wifqur ru'us dikali dengan aslul mas'alah dikali dengan 3. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah 6 ini merupakan hasil daripada tashihul mas'alah ya, atau aslul mas'alah yang baru. Coba nanti 6 dikali 1/3 sama dengan 2. Sisanya adalah 4. Ya, maka ini baru pas karena Amun mendapatkan 4 dan Umun mendapatkan 2 ya, sedangkan jumlah Amun juga adalah 4 ya. Maka di sini disebut dengan tasihul mas'alah tanpa adanya inkisar atau pecahan. Dan yang digunakan setelah ditashih ya itu adalah aslul masalah yang sudah ditashih tersebut, bukan yang sebelumnya, supaya tidak adanya pecahan. Begitu ya, bisa difahami. Kemudian kalau misal tabayun, misalnya daripada tabayun, karena tabayun itu tadi cara untuk mengetahui tasihul masalahnya adalah dengan mengalihkan antara jami'ur ru'us adalah jumlah per kepala, jumlah seluruh kepala asobah dikalikan dengan aslul masalah yang ada, maka dihasilkan tashih. Contohnya adalah tuwufiya wa taraka zaujah wa akhun syaqiq itsnin ya. Jadi seorang meninggal dan meninggalkan satu orang istri dan juga 2 orang saudara kandung laki-laki, maka si istri mendapatkan 1/4 karena tidak adanya far'un waris. Kemudian akhoni syaqiqoni mendapatkan asobah ya. Kemudian zaujah di sini mendapatkan 1/4 dan juga syaqiqoni mendapatkan asobah. Maka aslo masalahnya adalah berapa? 1/4. 1/4 di sini maka aslo masalahnya adalah 4. Nah dari 4 ini coba dibagi, bahwa zaujah mendapatkan 1 bagiannya, kemudian akhun syaqiq bagiannya mendapatkan berapa? Akhun syaqiq mendapatkan bagiannya 3 ya, karena dari 4 sisa dikurangi 1 berarti sisanya adalah 3. Nah sedangkan di sini akhun syaqiqnya jumlahnya ada 2, sedangkan bagiannya sihamnya adalah 3, maka setiap orang mendapatkan 1,5. Nah itu ada pecahannya, maka perlu ditashih. Caranya adalah mengalihkan jami'ur ru'us. Jami'ur ru'usnya berapa? Jumlah daripada asobahnya ada 2 orang, maka 2 orang dikalikan dengan aslul masalahnya berapa tadi? 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Nah setelah ini berarti aslul masalah yang baru yang setelah ditashih adalah 8. Maka 8 di sini baru bisa dibagikan lagi kepada tadi 1/4 ya, sama dengan 2, dan akhun syaqiq ya sisanya adalah dari 8 dikurangi 2 adalah 6. Maka setiap orang mendapatkan 3. Nah ini yang akan digunakan karena ini tidak ada pecahan atau tidak adanya inkisar gitu ya, supaya untuk memudahkan, dan ini merupakan hal yang pasti, tidak ada pecahannya atau ada koma-komanya gitu ya. Bisa difahami sampai di sini. Mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini ya. Apabila ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Nafa'anallahu bi'ilmi ma syikhna fid dharain, amin. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya pada malam hari ini. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.